Ini visual di Mapolda Metro Jaya sesaat sebelum para tersangka penganiayaan David Ozora ini tiba di lokasi rekonstruksi. Saya juga berada di sekitar Mapolda saat itu dan tidak ada pernyataan apapun yang disampaikan baik itu dari Shane Lucas maupun juga Mario Dandi kepada wartawan sehubungan dengan proses rekonstruksi yang berjalan pada siang tadi sebelum pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi juga sudah disampaikan juga dalam visual tadi juga sudah ditunjukkan satu unit Rubicon yang menjadi alat bukti dalam kasus ini ikut dibawa ke lokasi rekonstruksi untuk memperjelas rekonstruksi ataupun juga memperjelas kronologi penganiayaan baik sebelum maupun saat upaya penganiayaan dari para tersangka ini dilakukan kepada korban David Ozora. Kami juga ingatkan lagi proses dari keberangkatan tersangka dari Mapolda Metro Jaya sampai tiba di lokasi rekonstruksi. Terlihat visual di layar kaca Anda saat ini. Kami perlambat untuk menunjukkan bahwa tersangka Mario Dandi beberapa menit yang lalu tiba di sana untuk menjalani proses rekonstruksi. Kami sampaikan juga bahwa tidak hanya pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjerat para tersangka dan juga satu anak berkonflik dengan hukum, tapi ada pasal lain yang diterapkan oleh penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam kasus ini, yakni pada Undang-Undang Perlindungan Anak, tepatnya pada pasal 76C. Diterangkan dalam pasal itu, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Apabila itu dilanggar, dikaitkan pula pada pasal 80 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu, ada jerat pidana maksimal 3 tahun 6 bulan kurungan, serta denda maksimal 72 juta rupiah apabila kemudian terbukti melakukan tindakan. Ini adalah visual dari kedatangan tersangka Shane Lucas di lokasi rekonstruksi kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Kondisi hujan yang terbilang cukup lebat membuat proses rekonstruksi ini ditunda sampai keadaan bisa dibilang kondusif. Itu yang dilaporkan terakhir kali oleh tim liputan kami yang berada di sekitar area rekonstruksi. Sehingga ini yang juga kami tunggu proses rekonstruksinya, apakah ada fakta baru yang kemudian muncul dalam kasus penganiayaan David ini, atau semuanya masih berdasarkan keterangan-keterangan dari sejumlah saksi maupun juga para tersangka dan juga satu pelaku anak yang berkonflik dengan hukum.